Oke, Bu Sintia dan teman-teman, saya Nego. Kali ini saya akan menjelaskan analisis healthcare sector. Oke, analisis SWOT. Mengapa saya menggunakan analisis SWOT? Yang pertama, karena data yang didapat lebih tepat menggunakan analisis SWOT. Lalu yang kedua, lebih mudah untuk digunakan. Lalu yang ketiga, bisa menganalisis bagian internal dan eksternal dari data tersebut. Oke, di sini terdapat cara-cara dan diajarkan kita untuk membuat SWOT yang baik dan benar. Seperti yang tabel yang atas terdapat strength, weakness, opportunity, threat itu di bagian internal dan eksternalnya dengan berbagai contoh pertanyaan yang tersedia, ya seperti contohnya what can the organization improve, dan who are nearest competitor, dan yang lain-lainnya. Oke, lalu lanjut ke SWOT analisis healthcare sector. Di sini terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, yang pertama kita bahas strength. Yang pertama itu fokus untuk melakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, komitmen untuk meningkatkan. Ini dalam tanda kutip meningkatkan dalam berbagai bidang atau berbagai sektor. Lalu tiga, teknologi yang canggih. Ya, di mana-mana memang di bagian healthcare sector ini teknologi sangat dituntut untuk secanggih mungkin untuk mengurangi sebagaimana banyaknya orang yang sakit. Lalu yang kedua, weakness. Yang pertama itu kekurangan staf medis. Lalu yang kedua, kurang meratanya penyebaran teknologi di setiap tempat. Lalu yang ketiga, teknologi yang digunakan harus terus diupdate. Iya, memang di bagian teknologi ini memang sangat penting karena harus terus diupdate mengikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang ada. Lalu yang ketiga, opportunity. Yang pertama, mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, itu sebenarnya kembali kepada para staf medis dan pada pihak-pihak yang lainnya untuk untuk memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan dalam bidang tersebut. Lalu yang kedua, semakin banyaknya tingkat kesembuhan dari penyakit. Iya, semakin banyaknya tingkat ini berpengaruh dengan citra baik atau buruknya sebuah tempat tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengetahuan di bidang medis. Lalu yang keempat ada threat. Yang pertama, di bagian threat ini terbagi tiga, yaitu pertama, adanya teknologi baru membuat pengobatan menjadi mahal. Iya, memang di bagian threat ini memang sangat berpengaruh karena teknologi yang semakin baru di dalam hal ini mungkin akan meningkatkan jumlah pengeluaran dari segi-segi yang lainnya. Lalu yang kedua, pelayanan medis menjadi lambat. Ya, karena kekurangan staf tadi di weakness tersebut yang membuat akhirnya pelayanan medis menjadi terlambat. Lalu yang ketiga, adanya masalah di beberapa tempat. Yang dimaksud dari beberapa tempat ini sebenarnya di beberapa sektor yang mengalami penumpukan dalam jumlah pasien dan yang lain-lainnya. Nah, lalu strategi SWOT healthcare sector. Di sini terdapat berbagai bagian seperti yang tadi, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu strength dan opportunity. 1. Meningkatkan kualitas medis. Ya, memang di bagian yang tadi di SWOT analisis healthcare sector ini memang adanya lebih baik kalau itu meningkatkan kualitas medis ketimbang daripada mempertahankan. Lalu yang kedua, menyebarkan teknologi yang baru ke setiap tempat. Lalu yang ketiga, menyebarkan pengajaran medis. Ya, memang pengajaran medis ini memang dibutuhkan di berbagai tempat, termasuk oleh para petugas medis yang mungkin kekurangan ilmu tentang medis. Lalu weakness opportunity, yang pertama, memperluas jangkauan medis di setiap tempat. Ya, memperluas jangkauan di sini dalam tanda kutip menyebarkan lagi pengajaran tentang bagaimana di bidang medis dalam
di berbagai tempat yang mungkin memang belum terjangkau oleh yang lainnya. Lalu yang kedua, memperbanyak jumlah tenaga medis yang memang ini sangat dibutuhkan. Terlihat dari tabel yang di sini, kekurangan staf medis. Lalu di sini di strateginya saya menambahkan memperbanyak jumlah tenaga medis, itu memang sungguh dibutuhkan. Lalu yang ketiga, terus memperbarui teknologi yang ada. Ya memang di balik mahalnya alat, di balik mahalnya teknologi yang terus diupdate, memang harus dibutuhkan untuk mengupdate terus agar jumlah angka yang selamat itu bisa terus meningkat. Lalu strength dan trait. Yang pertama, memperbanyak jumlah tenaga medis. Ya memang di analisis SWOT yang tadi, memang di bagian sini memang masih terdapat kekurangan tenaga medis. Lalu yang kedua, membuat sebuah program mengenai kesehatan. Ya ini di sini juga seperti contohnya, mungkin membuat sebuah pengajaran tentang dasar-dasar sebuah medis atau dengan yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir, weakness dan trait. Oke, yang pertama itu memperluas jangkauan medis di setiap negara atau di berbagai wilayah. Itu karena sangat dibutuhkan, apalagi di bidang healthcare sektor ini. Lalu yang kedua, mendonasikan alat yang sudah tidak digunakan. Iya, lebih baik didonasikan alat-alat yang sudah tidak digunakan lagi ketimbang hanya disimpan lalu rusak dan tidak bisa berguna lagi. Itu mungkin bisa menjadi daya tambah untuk sebuah tempat tersebut. Lalu yang ketiga, menambah jumlah tenaga medis. Ya seperti yang tadi, mereka memang memiliki tenaga medis yang kurang, dan di weakness trait ini saya menambahkan poin yang terakhir ini, menambahkan jumlah tenaga medis supaya agar lebih terkontrol lagi jumlah pasien yang tidak terselamatkan. Oke, sekian, terima kasih.